promise. Hai Sobat Rama, udah pada nyariin gue nih kayaknya. Balik lagi nih sama gue, siapa lagi kalau bukan Dul. Nah di kesempatan kali ini gue mau nyeritain film yang mantep banget nih buat ditonton. Film ini berjudul Dear John. Jadi film ini menceritakan tentang seorang tentara yang berhasil dapetin apem anak sekolahan. Mereka ketemu di sebuah pantai pas lagi liburan. Nah semenjak itu mereka pun jadi makin dekat. Tapi karena keseringan bertugas akhirnya nungguin ya. Subscribe dulu dong. Nah kalau udah langsung loncengnya deh, biar kita bisa lanjut ke videonya. Oke deh kalau gitu, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat seorang tentara yang lagi surfing. Namanya John. Setelah selesai surfing, John pun mutusin buat nyantai di dermaga. Di sana, John melihat sekelompok remaja yang lagi liburan. Gak lama kemudian, salah satu cowok di sana ngejatuhin tas temennya sendiri. Namanya Randy. Randy pun bilang kalau dia bakal ngambil tas tersebut. Di sana, John memiliki inisiatif buat bantu dan dia pun langsung nyebur ke pantai itu. Si pemilik tas tersebut otomatis bingung kenapa John ngelakuin itu. Dan gak lama kemudian, John berhasil ngambil tas tersebut. Setelah itu, John pun memberikannya kepada Savannah, cewek yang punya tas tersebut. Kemudian Savannah bilang makasih ke John karena menurut dia, John udah nyelamatin barang berharga milik Savannah. Di sana, Savannah juga nawarin John buat mampir ke rumahnya karena akan ada pesta barbeque di sana. Awalnya John menolak, tapi karena Savannah memaksa, John pun mutusin buat datang. Singkat cerita, John tiba di pesta tersebut. Pas lagi ngobrol sama Randy, John bilang kalau dia sebenarnya seorang pasukan khusus militer. Gak lama kemudian, pas Savannah datang, Randy pun pergi buat ngambil bir. Pas Savannah lagi ngobrol sama John, mereka dikagetin sama anak kecil yang namanya Alan. Alan adalah seorang bocah pemalu. Alan, nice to meet you. Setelah itu kalian akan melihat ayah Alan yang juga seorang pasukan militer. Di sana John pun ngejelasin kalau dia sebenarnya lagi ambil cuti dan liburan di pantai tersebut. Karena nggak mau ngeganggu liburannya, ayah Alan pun ngajak Alan pergi dari sana. Tapi setelah itu Savannah kaget karena Alan tiba-tiba nyapa John. Padahal Alan tuh nggak pernah sebenarnya mau ngobrol sama orang lain selain keluarganya. Malam pun tiba. Di sana John dan Savannah terlihat semakin dekat. Karena Randy suka sama Savannah, dia pun cemburu melihat kedekatan mereka. Dan setelah ngobrol banyak sama Savannah, John pun pamit pulang. Di sana John juga memberanikan diri buat ngajak Savannah dinner besok malam. Karena Savannah mulai tertarik sama John, dia pun setuju. Setelah itu John pun pulang. Di perjalanan, John ketemu sama Alan dan ayahnya. Di sana ayah Alan menawarkan tumpangan kepada John. John pun dengan senang hati menerimanya. Dan sesampainya di rumah, ayah Alan melarang John buat nyakitin Savannah. Hal itu karena ayah Alan udah nganggap Savannah sebagai anak sendiri. John pun bingung dan mutusin buat balik ke rumah. Keesokan harinya, John pun izin minjem mobil ayahnya buat makan sama Savannah. Setelah itu, John pun jemput Savannah. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai tuh di salah satu restoran seafood. Tapi di sana John tiba-tiba dicegat. Untungnya nggak lama lagi John berhasil masuk. Sesampainya di dalam, Savannah otomatis nanyain orang-orang tadi. John pun bilang kalau mereka cuma teman lama. Tapi di sana Savannah masih curiga. Dan setelah itu makan malam pun tiba. Di sana Savannah mulai mencari tahu tentang siapa John sebenarnya. Kemudian Savannah juga memberanikan diri minta ketemu sama ayahnya John malam itu juga. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah John. Di sana Savannah mulai berbaur dengan ayah John. Ayah John yang awalnya pendiam
tiba-tiba jadi banyak omong di depan Savannah. Hal itu pun bikin John bingung. Karena ngerasa aneh, setelah itu John pun nganterin Savannah pulang. Nah, sesampainya di rumah Savannah, Savannah pun bilang makasih dan nyium John di sana. Anjay. Keesokan harinya, Savannah nyamperin John yang baru aja selesai surfing. Kemudian Savannah ngajak dia ke suatu tempat. Tempat itu adalah rumah yang sengaja dibuat oleh Savannah untuk korban angin topan. John otomatis kagum sama Savannah karena hal itu. Kemudian Savannah pun menjelaskan setiap sisi rumah tersebut. Tapi gak lama kemudian hujan turun. Dan karena gak ada atap, akhirnya mereka hujan-hujanan di sana. Setelah itu, Savannah lagi-lagi nyari tahu tentang masa lalu John. Di sana dia mulai ngungkit-ngungkit masalah John. Dan akhirnya John udah mau sedikit menceritakan masa lalunya. Dan gak lama setelah ngobrol-ngobrol, mereka malah silaturahmi lidah. Buset, asik bener dah. Semenjak itu Savannah dan John jadi makin dekat. John mulai bantuin pembangunan rumahnya tersebut, mulai ngajarin Savannah cara surfing, dan mulai ngajak dia makan bareng ayahnya. Di satu sisi kalian akan ngelihat Randy yang makin cemburu sama kedekatan mereka. Kemudian pas Savannah lagi di rumah John, John jadi sering bercanda sama Savannah. Dan keesokan harinya John ngelihat Savannah yang lagi duduk sendirian. Padahal di sana lagi ada pesta. Kemudian karena heran, John otomatis langsung nyamperin Savannah. Di sana John juga langsung nanyain kenapa dia duduk sendirian. Savannah pun cerita kalau dia tuh lagi sedih. Hal itu karena liburannya udah mau habis dan besok dia harus pulang ke kota buat sekolah. Dia juga khawatir kalau John kenapa-kenapa pas John kembali bertugas. Di sana John pun bilang kalau dia bakal baik-baik aja. Dan mereka pasti akan ketemu lagi setelah 12 bulan John bertugas. Savannah pun percaya dan langsung memeluk John di sana. Aduh, kok romantis banget ya. Nah, pas mereka lagi jalan ke pesta tadi, Savannah tiba-tiba curiga kalau ayahnya John punya masa lalu yang buruk. Savannah juga bilang bisa jadi itu penyebab kenapa ayahnya jadi pendiam sama seperti Alan. Tapi karena John salah paham, akhirnya John emosi mendengar itu dan ninggalin Savannah sendirian. Pas mau balik ke rumah, John ditahan tuh sama Randy dan ditawarin minum. Di sana John udah bilang kalau dia lagi gak mau diganggu. Tapi Randy tetap maksa. Akhirnya John emosi dan numbuk orang-orang di sana, termasuk ayah Alan. Pas Savannah teriak, John langsung lari sambil menyesal. Keesokan harinya John pun sadar kalau dia salah dan mutusin buat nyamperin Savannah buat minta maaf. Tapi sesampainya di sana Savannah ternyata nggak di rumah. John malah ketemu ayah Alan dan dia langsung minta maaf karena kejadian kemarin. Akhirnya John pun minta tolong tuh ke ayahnya Alan buat nyampein pesennya ke Savannah. Setelah itu John pun pulang. Hari pun berganti. Ayah John sengaja masak 3 lasana karena dia pikir Savannah bakal datang ke sana. Akhirnya John nyingkirin piring yang disiapin buat Savannah dari meja. Tapi gak lama setelah itu ternyata benar Savannah datang ke rumah John. John pun nyamperin dia dan langsung minta maaf. Di sana Savannah pun meminta maaf juga karena menurut dia juga salah ngomong. Setelah itu John langsung ngajak dia masuk karena udah disiapin makan. Kemudian setelah makan bareng Savannah pun pamit dan ngasih John sepucuk surat. Tapi di sana Savannah bilang John gak boleh langsung baca surat itu. Nah setelah itu mereka pun berpisah. Surat itu bilang Savannah ingin tahu semua kejadian yang dialami John selama 12 bulan dia bertugas. Savannah juga ingin John menceritakan semuanya setelah mereka bertemu kembali. Singkat cerita John sampai di asrama tentaranya. Di sana tiba-tiba atasan John ngasih tahu kalau mereka bakal berangkat lebih cepat. Move out bright and early. Gak lama kemudian mereka pun berangkat. Di sana John menuliskan sebuah surat untuk Savannah. Di mana John bilang jika John gak bisa selalu ngirim surat karena dia bertugas di banyak tempat. John juga bilang jika di setiap tempat itu tidak ada koneksi internet. Jadi John mengirimnya lewat pos udara
dan kemungkinan suratnya akan sampai dalam waktu yang terlambat. Setelah Savannah menerima dan membaca surat dari John, dia pun menuliskannya kembali dan mengirimnya kepada John. Di sana Savannah menceritakan hari-harinya kepada John. Mulai dari ketemu sama keluarganya, ngajarin Alan naik kuda, dan berencana untuk membuat perkemahan anak keterbelakangan mental. Oh iya gengs, Alan sebenarnya termasuk anak keterbelakangan mental. Dan semenjak hari itu, John dan Savannah pun jadi sering berkabar lewat surat. I had this idea, this dream. Savannah juga cerita kalau dia sempat nyamperin ayah John buat nyari tahu masa lalunya. Karena gak berhasil, Savannah pun minta John buat nyeritain semuanya lewat surat. John yang udah janji pun harus nyeritain masa lalu tersebut. Promise to tell you everything. Di surat itu, John bilang kalau dia dekat sama ayahnya pas dia masih kecil. Hal itu karena John gak sengaja dapat koin yang langka pas dia habis beli es krim. Sebagai pecinta koin, otomatis ayah John jadi senang dan ngajak dia ngecek harga koin tersebut. Ternyata harga koin tersebut sebesar 4.000 US dollar jika dijual. Tapi jika ayah John menyimpannya sampai anak cucu, maka harganya akan jauh lebih mahal. 30, 40, 100 years from now? Mulai dari sana, John dan ayahnya pun jadi sering ngobrol seputar koin. Tapi semenjak John dewasa, John mulai muak dengan pembahasan koin. Bahkan dia menolak ajakan ayahnya pergi ke festival koin. Nah, semenjak itu ayah John pun sakit hati dan John gak pernah lagi ngobrol sama dia. Singkat cerita, John tiba-tiba mendengar berita di mana Amerika sedang terkena musibah. John otomatis panik dan kepikiran sama Savannah. Untungnya atasan John ngasih tahu kalau dia bakal dapat libur 2 hari karena kejadian itu. Hal itu karena atasannya juga punya keluarga di sana. Setelah itu John pun mutusin buat pulang ke Amerika. Sesampainya di bandara Amerika, John langsung disamperin sama Savannah. Di sana, Savannah terlihat sangat senang. Hal itu karena John akhirnya nempatin janji. He actually said that he wants to. Keesokan harinya, Savannah pun jemput dia buat datang ke acara pesta kelulusan Savannah. Awalnya ayah John udah mau ikut, tapi tiba-tiba pas di perjalanan, ayah John sedih dan minta pulang. We're fine. Gak lama kemudian, Savannah dan John pun nganterin dia pulang. Pas perjalanan ke rumah Savannah, John masih emosi dengan sikap ayahnya. Tapi Savannah pun nyuruh dia sabar. Kemudian sesampainya di rumah Savannah, John disambut mamanya Savannah. Mamanya pun ngajak dia masuk. Sesampainya di dalam, John ketemu Randy lagi. Awalnya John emosi karena keinget sama kejadian itu. Tapi pas Randy ngasih dia minuman sambil minta maaf, John pun akhirnya maafin dia. In all seriousness, I'm sorry. Setelah itu kalian akan melihat ayah Savannah. Awalnya ayahnya mau nyuruh John buat ngejaga Savannah. Tapi karena ayah Alan sebelumnya udah ngingetin John, akhirnya John ngulangin kata-kata ayah Alan. Akhirnya di sana ayah Savannah percaya sama John. Kemudian pas John lagi ngobrol sama ayah Alan, dia disamperin sama ayah Savannah dan teman-temannya. Di sana John bilang kalau dia akan bertugas ke Afghanistan. Savannah yang mendengar itu otomatis sedih. Dan setelah acaranya selesai, John pun nyamperin Savannah. Di sana John berusaha bikin Savannah tenang. Tapi karena masih sedih dan emosi, akhirnya Savannah nyuruh John pergi. Singkat cerita, John ngelihat Savannah yang lagi duduk di taman. John pun nyamperin Savannah. Di sana John minta Savannah buat ngomong apa sih yang sebenarnya dia mau. Akhirnya Savannah pun tenang dan ngajak John ke suatu tempat. Setelah itu mereka pun adu mekanik untuk salam perpisahan mereka. Ya elah mbak, kalau pengen tuh ngomong aja, gak usah pakai ngambek. Keesokan harinya Savannah dan John sampai di bandara. Di sana juga ada ayah John. John pun pamit sama ayahnya dan nyuruh dia jaga diri. Dan setelah ayahnya pergi, John pamit sama Savannah juga. Gak lama lagi mereka pun berpisah. Waduh, pasti lumutan tuh rudalnya si John. Hari demi hari pun berlalu. John dan Savannah selalu mengirim surat satu sama lain.
Mereka juga selalu menceritakan hari-hari mereka lewat surat tersebut. Tapi sampai suatu hari, John udah gak nerima surat dari Savannah selama 2 bulan. Dan akhirnya surat itu pun sampai. Di sana Savannah bilang jika Savannah udah dijodohin sama cowok lain. Setelah membaca surat itu, John otomatis emosi sekaligus sedih. Kemudian dia pun membakar semua surat-surat dari Savannah yang selama ini dia simpan. Singkat cerita, John pun mulai bertugas lagi di Afghanistan. Dia akan menghadapi para teroris Afghanistan. Pas lagi jaga-jaga, tiba-tiba teman John tertembak. Untungnya pas John lagi nolongin dia, temennya gak kenapa-kenapa. Tapi gak lama lagi malah John yang ketembak. Akhirnya John dilarikan ke rumah sakit di Jerman. Setelah berhari-hari dirawat, luka di punggung John pun sembuh. Kemudian dia kembali menggunakan baju tentaranya untuk menemui atasannya. John bertujuan untuk memperpanjang masa tugasnya, tapi atasan John melarang dan menyuruhnya untuk pulang liburan. Di sana John tetap batu buat memperpanjang masa tugasnya. Akhirnya karena atasannya mau pensiun, dia pun nyuruh John gabung ke tim yang lain. Singkat cerita, akhirnya John lanjut bertugas di Qatar. Pas John baru aja selesai bertugas, kapten barunya datang dan nyuruh John pulang ke Amerika. Hal itu karena ayah John masuk rumah sakit karena stroke. Mau gak mau John pun harus pulang. Sesampainya di Amerika, John pun menulis surat buat ayahnya. Dan keesokan harinya, John membacakan surat itu di depan ayahnya. Di surat itu, John bilang jika dia sangat sakit hati karena Savannah memilih pria lain. Gak lama setelah membaca itu, John pun menangis. Gimana ya? Mulai saat itu John pun menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan. Terutama saat John mendengar kabar jika ayahnya telah meninggoy. Dan setelah hari-hari itu berlalu, John memberanikan diri buat nyamperin Savannah. Setelah ketemu Savannah, mereka pun mulai basa-basi. Dan gak lama kemudian, Savannah pun ngajak masuk. Kemudian pas ada yang nelpon, John gak sengaja lihat foto nikah Savannah. Ternyata pria itu adalah ayah Alan. Dan setelah selesai, Savannah pun ngejelasin semuanya. Dia bilang jika dia tuh sebenarnya terpaksa nikah sama ayahnya Alan. Hal itu karena ayah Alan terkena kanker. Sebelum makin parah, ayah Alan minta menikah dengan Savannah agar dia bisa ngurus Alan jika ayah Alan meninggoy. Kemudian Savannah pun ngajak John ke rumah sakit buat ketemu ayah Alan. Di sana ayah Alan langsung minta maaf tuh karena perbuatannya tersebut. Ayah Alan juga bilang kalau dia emang cinta sebenarnya sama Savannah. Tapi setelah itu ayah Alan ngejelasin jika Savannah terpaksa nikah sama dia. Sebenarnya Savannah masih sayang sama John. Tapi Savannah harus menikah karena Savannah juga kasihan sama Alan. Singkat cerita, John dan Savannah nganterin Alan pulang. Di sana Savannah cerita kalau dia bahkan udah ngejual rumah pantainya agar ayah Alan bisa sembuh. Tapi sayangnya tidak. Bahkan dia butuh uang lebih banyak lagi untuk pengobatan ayah Alan. John yang mendengar itu cuma bisa diem. Setelah itu Savannah pun ngajak dia makan malam. Dan pas makan malam tiba, di sini John minta penjelasan kenapa Savannah gak ngabarin John lewat telepon. Gak lama kemudian, Savannah pun emosi dan ngejelasin semuanya. Akhirnya John meluk dia biar dia tenang. Setelah kejadian itu, mereka pun bernostalgia dengan surat-surat mereka. Pas asik nostalgia, baju mereka malah ketumpahan air. Akhirnya Savannah mutusin buat ganti baju. Dan pas John ngelihat body Savannah, John jadi keingat masa lalu mereka. Karena gak mau terlalu dalam, akhirnya John mutusin buat pulang. Nah pas mau pamit, mereka kan biasanya pada bilang gini ya, sampai jumpa kembali. Tapi kali ini John malah bilang selamat tinggal. Hal itu pun bikin Savannah nangis. Di satu sisi John juga nangis abis ngomong kayak gitu.
Keesokan harinya John mutusin buat ngejual koin koleksi ayahnya tersebut. Akhirnya dia datang lagi ke tempat di mana dia dulu nyari tahu tentang koin kesayangan ayahnya. Di sana dia ingin ngejual semua koinnya dengan satu syarat, yaitu nggak ada satu koin pun yang terpisah. Jadi kalaupun orang tersebut mau jual harus satu set. Kira-kira kenapa dijual ya? Singkat cerita, akhirnya John kembali bertugas. Di sana, dia selalu menggunakan koin kesayangan ayahnya untuk mencari petunjuk. Kemudian pas mau berangkat, John dapat surat dari Savannah. Di surat itu, Savannah bilang jika ayah Alan udah sembuh dari penyakitnya. Hal itu karena dia dapat donasi dari orang asing untuk biaya pengobatannya. Di sana juga, Savannah udah cerai sama ayah Alan karena dia udah sembuh dari penyakitnya. Nah, jadi karena ini gengs, John ngejual koin-koin itu. Ya buat ngebantu ayah Alan biar dia tuh cepat sembuh gitu. Dan setelah bertahun-tahun bertugas, John pun kembali hidup di Amerika. Kemudian dia nggak sengaja lihat Savannah di suatu restoran. Akhirnya pas John nengok, mereka pun langsung ketemuan dan berpelukan. Setelah itu film pun selesai. Buset, film ini kalian harus tonton sih. Dijamin mewek deh sumpah. Tenang aja, nutrisinya banyak kok. Yaudah deh kalau gitu. Gue Dul, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.